Berita terbaru, 2 orang anggota DPR RI ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena apa? Karena makan uang bansos. Yang satu namanya Satori, yang satu namanya Heri Gunawan, yang satu dari fraksi Partai Nasdem, yang satu lagi Partai Gerindra. Ini mana bosnya ini? Kalau Nasdem oke lah dulu, agak singkirkan dulu, ya kan? Ini yang dari Partai Gerindra mana ini? Itu Bapak Ketua Umum, bos kalian itu, itu ngejar-ngejar koruptor. Hati-hati kau. Sedangkan ke Antartika dikejarnya, apa lagi kau? Bapak, Pak Prabowo. Gak usah Pak jauh-jauh ke Antartika Pak. Gak usah. Ternyata koruptornya nongkrong di rumah sendiri. Uang bansos. Bansos. Jatah masyarakat. Kau itu harusnya punya otak. Coba. Bapak Presiden kita, Ketua Umum Partai Gerindra, ya, yang bisa dikatakan sedang sedang ganas-ganasnya memburu koruptor, kau malah korupsi. Sebentar dulu, Bung, kok kayak gitu pakaianmu, Bung? Mana tahu bisa menggantikan orang ini dua. Boleh lah. Sebentar dulu, kau dari partai apa rupanya? Oh, maaf ya, nggak bisa ya rupanya, harus orang partai ya. Oh, iya. Aduh, ternyata harus orang partai yang bisa membangun bangsa ini. Aduh, kita dengarkan dulu. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019 hingga 2024 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang bersumber dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melakukan penyidikan sejak Desember 2024, penyidik menemukan alat bukti cukup dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Heri Gunawan dan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019 hingga 2024. KPK mengungkap bahwa dugaan korupsi ini bersumber dari laporan hasil analisis PPATK serta aduan masyarakat di daerah yang mengaku menerima bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukan. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa Heri Gunawan diduga telah menerima uang sebesar 15,86 miliar rupiah. Sementara itu tersangka Satori diduga telah menerima uang sebesar total 12,52 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, keren kan? Inilah pejabat yang sangat terpuji bagi keluarganya. Melakukan perbuatan yang sangat terpuji, tapi untuk keluarganya. Wakil rakyat. Wakil rakyat seharusnya. Wakil rakyat kok perbuatannya laknat.
Waduh, nggak habis pikir kita ya. Jadi si Satori ini ya, dia korupsi uang sebesar 12,5 miliar, ya, 12,8 miliar. Nah, si Heri Gunawan, Satori, ingat Satori dari Partai Nasdem, ya. Aku kan hanya memperjelas, aku nggak anti partai, semua partai bagus kok. Oknum. Oknum. Partai Nasdem. Oknum Partai Nasdem tersebut, ya, anggota DPR tersebut, ya, makan uang bansos 12,5 miliar. 12,5 miliar. Satu lagi Heri Gunawan, ya, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Sekali lagi oknum partai Gerindra. Makan uang bansos berapa? 15,8 miliar. Kecil gampang itu. Gampang untuk dapat pengampunan, gampang. Gampang. Tenang aja, Riza Khalid yang 285 triliun sampai sekarang nggak kedengaran. Nah, tenang. Itulah makanya kalian itu salah sendiri, iya kan? Kalian kenapa jadi anggota dewan? Kenapa nggak jadi sekjen? Kalau jadi sekjen kalian, yang satu sekjen, satu jadi menteri, ya. Kualat aku, bah. Bisa dipastikan kalian nanti satu saat dapat. Kenapa kalian ngerasa ngerasa selamat kalian? Karena koruptor sekarang bisa dengan gampangnya mendapat amnesti dan abolisi. Ya. Maaf kawan, yang dapat amnesti dan abolisi yang satu sekjen, satu harus jadi menteri. Baru bisa dapat amnesti dan abolisi. Itu di Kamboja. Ya, makanya salah prediksi kalian. Kalian pun kalau makan uang negara kenapa nanggung-nanggung gitu loh. Kecil kali itu. 12 miliar. Jadi begini ceritanya. Ya. Jadi mereka ini ya di Komisi 11 ini mereka ini Komisi 11 DPR RI ini menangani masalah keuangan, setelah itu perencanaan pembangunan nasional, setelah itu masalah moneter ya. Jadi ini khusus gitu. Jadi bisa dikatakan lah lahan basah. Ya, lahan basah. Jadi, ya Bank Indonesia bersama OJK ya itu mengeluarkan CSR ya. Jadi CSR itu adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat ya berupa dana untuk sesuatu yang berbau sosial ataupun juga keagamaan ya. Contohnya rumah ibadah, yayasan ya, lembaga swadaya masyarakat dan juga yang lain-lain ya. Jadi itu peruntukannya untuk masyarakat dari Bank Indonesia dan juga OJK. Nah, ternyata ya Bank Indonesia dan Bank OJK ini kan kalau sudah untuk mengeluarkan dana CSR itu sudah pasti ada panitia kerjanya. Kan begitu. Nah, mereka berdua ini mengatur supaya dana itu ya itu bisa masuk ke dalam kantong mereka. Caranya bagaimana? Caranya mereka akan menunjuk beberapa yayasan dan juga mereka ternyata sebagian dari mereka itu ini kukatakan sebagian dari mereka karena begini ya. Ternyata pengakuan dari yang dua ini, Satori dan juga Heri Gunawan, ternyata bukan cuma mereka yang makan, ada banyak. Pengakuannya Satori banyak.
Banyak. Nanti kita akan mendengarkan sangkalan daripada teman-temannya. Terserah kalian mau percaya si Satori apa mau percaya sama temannya itu. Makanya sebagian daripada mereka ya itu ada yang menunjuk beberapa yayasan dan juga mereka membuka yayasan sendiri. Karena apa? Yang namanya dana CSR itu tidak boleh masuk ke kantong pribadi, harus masuk ke rekening yayasan. Nah, setelah dari yayasan itulah ya akan ada tenaga ahli mereka ini ya yang akan mengatur penarikan daripada yayasan-yayasan yang sudah menerima CSR tadi ya. Ditariklah itu secara pribadi, secara transfer, masuklah itu ke rekening dari ya rekening yang sudah dibuat seolah-olah itu rekening anggota mereka. Satori katakan, ya disuruhnya anak buahnya, 10 anak buahnya, bikin dulu rekeningmu. Heri Gunawan, ya kan, disuruhnya sepupunya, bikin dulu rekeningmu. Dihisaplah dana dari yayasan tersebut, ya, sebagian masuk rekening A, masuk B, masuk C, masuk D, masuk semuanya. Setelah itu, dari rekening itu, masuklah ke rekening pribadi. Setelah itu uangnya, kalian tahu nggak? Uangnya ya digunakan untuk yang pertama bangun showroom mobil, bangun showroom, bikin restoran, outlet minuman, buka rumah makan. Setelah itu apa? Beli tanah, beli rumah. Itu yang mereka kerjakan. Itu dia, makanya jangan heran kalian kalau ada anggota dewan tiba-tiba punya rumah makan, tanya dulu, itu dana CSR ya. Bayangkan kalian, dana yang harusnya untuk pembangunan masjid, untuk yatim piatu, untuk orang-orang terlantar, untuk lansia, mereka makan. Bayangkan kalian dulu, otak di mana? Hati tertutup, apalagi otak. Leset emang orang ini. Ku tampari lah kau nanti kau. Sesama anggota dewan kita. Anggota dewan apa kau? Aku dewan komisaris. Perusahaan apapun belum dibikin. Gak apa-apa penampilannya dulu, ya kan? Bayangkan kalian coba, masih main kayak gitu orang ini. Kita dengarkan dulu dari temannya ini yang menyangkal ini. Aku nggak percaya aku sama kawan ini, betul. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjidnya. Jadi nggak ada anggaran dikasih ke anggota. Jadi itu yang dilakukan sama mungkin Pak Kapolres Heri Gunawan itu pribadinya masing-masing ya, nggak semua mayoritas dari anggota DPR. Yang saya tahu adalah mekanisme itu yang mereka lakukan, saya nggak tahu, atau udah munculin dia. Ya tentunya KPK punya alat untuk deteksi. Tapi kalau anggota yang lain pada umumnya mereka langsung serahkan kepada BI atau OJK, mereka langsung kepada pemerintah, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, terus UMKM, mereka yang proses dan uangnya langsung kepada yang minta, nggak ada yang ke anggota. Kalau memangnya uang langsung kepada yang minta, kenapa ada yang ditangkap? Gampang aja membantahnya Bapak. Lama-lama Bapak ini gondrong juga nih lama-lama. Inilah sebetulnya wakil rakyat yang betul-betul memikirkan rakyat. Setiap hari mikirkan rakyat. Sampai nggak pernah mikirkan rambut. Ampurannya Bapak ya, bersanda ya Bapak ya. Kalau Bapak tersinggung gara-gara rakyat bercanda sama Bapak, berarti Bapak nggak layak disebut wakil rakyat. Lagian bercanda juga kan nggak terlaluan, Pak.
Bapak ini, kenapa Pak? Yang penting Bapak nggak makan kan? Itu aja, Bapak nggak makan kan? Aduh. Dan tahu nggak kalian, ternyata mereka mereka juga sudah menyuruh anggota-anggotanya, suruhan-suruhannya, cecunguk-cecunguknya untuk bikin proposal. Bikin proposal untuk apa? Bikin kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya fiktif. Ada yang fiktif, ada yang memang dikerjakan. Contohnya, ini sebetulnya ulasan ini sudah dipaparkan oleh KPK sendiri, mengatakan contohnya, ada pembangunan rumah layak huni, kan begitu. Diajukanlah 10, cairlah dana itu, tapi yang dibangun cuma 2 rumah. Setelah 2 rumah itu dibangun, dipotonglah itu, cekrek. Kan begitu. Lalu bagaimanapun 8 rumah lagi, bisa saja. Diteleponlah contohnya teman dewan yang lain. Gimana? Udah jadi rumahmu itu? Berapa jadi? 3. Fotokan dulu sini. Tapi jangan dari depan ya, dari samping. Aman 5. Kan begitu. Ditelepon lagi, yang di Kalimantan. Gimana? Rumah layak huni kalian udah selesai? Udah. Berapa yang selesai? Udah selesai 3. Fotokan dulu 3. Tapi ingat ya, pura-puranya dibikin di situ masih ada seng-sengnya. Masih ada kayu-kayunya. Jangan dulu dilepas. Fotokan dari jarak kira-kira 20 meter. Foto cekrek, kirim ya. Kirim fotonya 3, aman. Ya kan begitu? Kok kau tahu teknisnya, Bung? Makanya kalau Bung Parbela ini jujurlah, sudah dari tahun 2004 udah kuintai-intai pekerjaan anggota dewan ini. Yang mana pun ada lah. Kayak nggak tahu aja kita. Kacau memang orang-orang ini. Jadi bisa dikatakan ini kalau ku bilang sih sebetulnya 12 miliar, 15 miliar, kelas-kelas cicunguknya itu. Kan begitu. Apa kabar yang 285 triliun? Minyak goreng? Minyak bumi? Timah? Yang ini nggak usah terlalu nggak usah terlalu diramaikan ini, nggak usah. Cukup ini jadi konsumsi publik 1 hari aja udah. Tapi nanti kalau ku kutip dari kata-kata Gus Dur, udahlah nggak perlu lagi ada DPR. Nanti berdosa aku sama kalian kan? Walaupun aku nggak berdosa sama rakyat ini, tapi aku berdosa sama kalian. Bayangkan kalian coba, CSR sudah dipaparkan tadi, ya kan? Untuk rumah ibadah, untuk panti asuhan, untuk UMKM, untuk kelompok tani. Pantasan tani kita nggak maju-maju, uangnya dimakan. Oneng, kemarin kau teriak-teriak kan? Kau teriak-teriak kemarin, kau bilang katanya ada bansos dananya fiktif, ya kan? Kita ini ada dana bansos fiktif. Onek teriak-teriak itu. Nah, inilah jawabannya. Usutlah. Ada videonya ini. Kita dengarkan. Di mana itu duitnya? Negara lagi kesulitan, pemerintahan Presiden Prabowo dibebani utang 8.000 triliun lebih dan bunganya yang jatuh tempo tahun ini sekitar 800 triliun. Lalu dicarilah untuk pemasukan negara, dipajakin berbagai hal daripada majakin rakyat dengan berbagai hal. Bongkar saja data bansos fiktif. Usut tuntas, balikin duitnya. Bilang sama mereka, balikin duitnya. Bilang sama mereka, balikin duitnya.
Gimana kira-kira? Setelah gabung ke pemerintahan gak jadi oposisi, masih mau bersuara? Masih mau bersuara, Oneng? Ayo aku tantang dulu kau, Oneng. Prabowo dibebani utang 8.000 triliun. 800 triliun itu adalah yang harus dibayar per tahun ini. Di mana dana sosial? Tanya sama orang itu kalapa-lapet. Kok kau tanya sama netizen? Ngapain kau kor-kor sama netizen? Kau tanya kalau rapat kalian di DPR, tanya teman-temanmu. Kau tanya sama masyarakat, di mana? Di mana? Mana uangnya? Ya sudah kan kau anggota dewan kan? Itu pertanyaan bodoh karena apa? Karena fungsi pengawasan itu udah sama kalian. Fungsi anggaran itu sama kalian. Gak usah bertindak bodoh lah di depan kamera lah. Goblok kayak gitu kalau gue bilang. Gak perlu kau, ngapain ada video-video kayak gitu kan? Tanya waktu rapat, tanya. Contoh kalau misalnya di pemerintahan kemarin ya, terendus samamu ya, ada dana bansos fiktif ya, data fiktif yang menerima bansos ya, itu kau pertanyakan sama pemerintahan yang sekarang. Supaya apa? Supaya diusut tuntas ya, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lakukan investigasi, setelah itu cari data-data fiktif itu, turun terjun ke lapangan, setelah itu eksekusi. Kau usah banyak ceritamu di mana? Mana tahu-tahu kami itu, ya kan itu urusan kalian. Ini untuk apa kau jadi anggota dewan kalau kau naik sama kami? Bukannya kalian tempat kami bertanya. Di mana? Di siapa si Satori? Di mana di Heri Gunawan? Di mana teman-teman Komisi 11 sebagian? Gas. Aduh, makin lama makin aneh kelakuan anggota dewan ini. Ada wakil rakyat. Keren ini si Heri ini, jujur aja gue bilang, makan bansos dia, bah. Ya kan, jadi lagu-lagu anak-anak itu tolong diganti ya. Heri gugugu, kemari gugugu, ayo makan bansos. Heri gugugu, kemari gugugu, ayo makan bansos. Aku punya anjing kecil, ku beri nama dia suka main tanda tangan, lalu berlari-lari. Heri guguguk, kemari guguguk, ayo makan bansos. Heri guguguk, kemari guguguk, ayo makan bansos. Heri guguguk, Gunawan guguguk, ayo makan bansos. Heri guguguk, Gunawan guguguk, ayo makan bansos. Aduh, ya apa lagi kalau bukan naluri binatang seperti ini. Bayangkan kalian coba, demi mereka bikin rumah makan, restoran, outlet minuman, showroom, bayangkan kalian, mereka bikin kegiatan fiktif, mungkin saja mengatasnamakan agama. Kan begitu, mereka bikin proyek fiktif, mungkin saja mereka sedang membuat proyek fiktif untuk pembangunan masjid. Bayangkan. Ada masjid di sebelah sana terkatung-katung, ya kan? Kita butuh dana ini. Cobalah kita mengadu kepada anggota dewan kita. Nah, setelah itu diberikan proposal. Dimainkan uangnya. Dimainkan. Katakanlah ya masjid tersebut ya kerangkanya sudah jadi, ya kan? Setelah itu atapnya sudah jadi, ya. Temboknya memang masih separuh jadi, kan begitu? Masih banyak
bagian-bagian yang perlu dana, kan begitu. Nah, harusnya ya Lebaran nanti itu udah selesai, jemaah bisa melakukan ibadah sholat Id dengan tenang ya. Setelah itu sehari-harinya mereka bisa sholat berjamaah di sana juga dengan tenang. Uangnya dimakan si Heri. Uangnya dimakan si Satori. Ada lagi ya kan, setelah itu panti asuhan ya, itu misalnya katakanlah nggak pernah lagi makan lauk, cuma makan sayur. Itu pun juga Senin Kemis kadang-kadang anak-anak disuruh puasa, dibikinlah proposal untuk minta bantuan, kan begitu, supaya ada dana cadangan di panti asuhan tersebut. Nah, lewat yayasannya sih, ya nggak perlu disebutkan namanya siapa-siapa, katakanlah ya, saya yayasannya si Satori, kan begitu. Ajukanlah proposal, masuklah uang ke dalam rekening itu, ya kan, tenaga ahlinya, ya, itu ditarik uangnya, masuk ke rekeningnya. Padahal anak-anak di panti asuhan itu makan kangkung. Makan nggak makan. Anak panti asuhan makan nggak makan, dia buka rumah makan. Berdosa kau kawan. Nggak tahu aku neraka tempat keberapa itu bagianmu. Kalapa, lapet. Partai apa tadi? Nggak usah lagi diperpanjang, opung itu oknum. Oknum. Ya maksudnya supaya rakyat juga berhati-hati untuk kedepannya. Kan begitu. Berhati-hati. Perlu berhati-hati kan? Iya, tapi kalau kau bilang berhati-hati, jangan pas suasana lagi panas begini, opung. Lagi panas ini. Panas, panas, panas. Panas, panas, panas. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk anggota dewan kita yang sangat tidak terpuji kelakuannya ini. Aduh, ya. Luar biasa deh, Pak. Showroom mobil. Itu jatah UMKM di sana mandek usahanya gara-gara nggak dapat bantuan, dia buka showroom mobil. Dasar memang otak-otak apa ini? Dibilang otak binatang kasar kali. Ya kan? Tapi kayak gitu kelakuannya. Gak habis pikir aku. Gak habis pikir. Lapet. Udahlah. Ya, itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI harga mati.